Assalamualaikum, halo, saya Mustika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perikatan. Tentunya banyak sekali ya pengertian dari perikatan ini. Salah satunya berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Di sini juga ada lanjutan pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana satu pihak berhak kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas suatu prestasi subjekti 1982 Hukum Perikatan. Saya juga akan menjelaskan tentang sumber perikatan. Perikatan yang lahir karena undang-undang, karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Sedangkan perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selanjutnya di sini juga ada beberapa macam-macam perikatan. 1. Perikatan murni atau bersahaja. 2. Perikatan yang lahir dari undang-undang. 3. Perikatan dengan menghendaki waktu. 4. Perikatan bersyarat. 5. Perikatan tanggung-menanggung. 6. Perikatan dengan ancaman hukum. 7. Perikatan alternatif. Ada juga macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian sebagai berikut. 1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu. 2. Perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Adapun unsur perjanjian. Unsur perjanjian dibagi 3, yaitu 1. Essentialia, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. 2. Naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. 3. Accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Akibat perjanjian. 1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak KUH Perdata. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh satu pihak. 3. Kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Saya akan menjelaskan tentang hapusnya perjanjian dan pemberian kuasa. Hapusnya perjanjian dibagi menjadi 5, yaitu 1. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua pihak. 2. Ditentukan oleh putusan hakim. 3. Ditentukan oleh undang-undang. 4. Tujuan perjanjian telah tercapai dengan persetujuan para pihak. 5. Pernyataan menghentikan perjanjian. Dan pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kuasa tulisan atau tertulis dibuat dengan suatu akta, baik akta notaril maupun akta di bawah tangan.
Adapun perjanjian khusus dan perjanjian jual beli. Perjanjian khusus, perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Sedangkan perjanjian jual beli, perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Di sini saya juga memasukkan materi sewa, yaitu kewajiban penyewa dan kewajiban orang yang menyewakan. Suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan sewa. Dan kalau sewa beli, termasuk sewa menyewa. Sewa menyewa itu orang yang menguasai barang tersebut selama belum selesai semua cicilannya, belum merupakan pemilik dari barang tersebut, artinya ia dianggap sebagai penyewa. Sedangkan unsur jual beli bahwa apabila penyewa atau orang yang menguasai barang telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Sedangkan pinjam meminjam itu suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Adapun kewajiban peminjam dan kewajiban yang meminjamkan. Lanjut, di sini juga ada pemberian kuasa dan perjanjian kerja. Perjanjian kerja suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerja buruh dengan membayar upah. Terakhir, di materi saya memasukkan penanggungan utang. Suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Hak-hak penanggung hutang: 1. Menuntut pembayaran utang dari si berhutang walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang. 2. Menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. 3. Menggantikan segala hak si berhutang kepada si berhutang termasuk hipotek, fiducia, dan lain-lain. Sekian materi perikatan dan perjanjian yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.